What do you think about Bali. 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 Bali? Apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata Bali? Tarian khas, pura, upacara adat, atau masyarakatnya? Ya, itu semua menjadi ciri khas dari Bali. Itu semua juga tak terlepas dari agama yang dianut mayoritas masyarakat Bali, yaitu agama Hindu. Bali memang identik dengan agama Hindu. Hampir semua tradisi dan budaya masyarakat Bali merupakan bentuk akulturasi dari agama Hindu, kepercayaan, dan nilai-nilai yang telah dianut sejak dahulu, bahkan sebelum masuknya agama Hindu ke Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah, macam-macam tradisi, dan pendapat wisatawan terhadap budaya dan tradisi yang ada di Bali. Selamat menonton! Agama Hindu yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Bali tak terlepas dari sejarah perkembangan yang telah dialami selama ratusan tahun. Agama Hindu yang dipeluk oleh masyarakat Bali sekarang ini merupakan akulturasi dari agama Hindu India dan kepercayaan lokal yang telah dianut masyarakat Bali semenjak sebelum agama Hindu masuk ke Bali. Periode sejarah Bali dibagi menjadi 5, yaitu periode prasejarah, kerajaan Bali kuno, invasi Majapahit, penjajahan Belanda dan Jepang, dan pasca kemerdekaan. Hingga saat ini, masyarakat Hindu Bali terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu masyarakat Bali Aga dan masyarakat Wong Majapahit. Masyarakat Bali Aga merupakan suku asli Pulau Bali. Sementara itu, Wong Majapahit merupakan masyarakat Bali yang merupakan keturunan dari masyarakat Kerajaan Majapahit. Perbedaan golongan tersebut justru memperkaya tradisi dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Terdapat banyak sekali tradisi dan upacara adat di Bali. Kali ini kita akan membahas 3 di antaranya. Yang pertama, Ngaben. Ini adalah upacara Ngaben. Ngaben adalah upacara yang ditujukan pada orang yang sudah meninggal dunia. Ngaben dilakukan dengan mengkremasi jenazah, kemudian membuang abunya ke laut atau sungai. Upacara ini dilakukan agar jenazah bisa cepat kembali ke Panca Mahabhuta, yaitu 5 unsur pembentuk alam dalam kepercayaan masyarakat Hindu. Yang kedua dan tak kalah terkenal adalah Parade Ogoh-Ogoh. Parade Ogoh-Ogoh adalah bagian dari pangrupukan, yaitu salah satu tahapan yang dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi. Parade Ogoh-Ogoh ini bertujuan untuk mengusir roh jahat yang dianggap mengganggu kehidupan sehari-hari. Ogoh-ogoh juga menjadi ajang kompetisi bagi para seniman yang ada di Bali. Ketiga, Nyepi. Hari Raya Nyepi merupakan salah satu hari raya yang paling terkenal di Indonesia.
Semenjak tahun 1983, Nyepi ditetapkan menjadi hari libur nasional. Nyepi dilakukan dalam rangka merayakan Tahun Baru Saka. Tahun Saka adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh masyarakat India. Saat Nyepi, umat Hindu di Bali melaksanakan 4 pantangan atau yang disebut dengan catur berata penyepian. 4 pantangan tersebut adalah tidak menyalakan api dan lampu, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak bersenang-senang. Dengan adanya keberagaman budaya dan tradisi di Bali, kira-kira bagaimana ya pendapat wisatawan tentang keberagaman budaya dan tradisi tersebut? Untuk mengetahui hal itu, kami, siswa-siswi kelas 10-8 SMA Santo Yosef Denpasar, berkunjung ke Pantai Sanur untuk melakukan wawancara terhadap beberapa wisatawan terkait dengan pendapat mereka dengan keberagaman di Bali. Pertama, apakah kakak pernah rasa terganggu dengan adanya multikulturalisme dalam bermasyarakat? Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Oke, bagus lah. Yang kedua, menurut kakak kesederajatan keberagaman dalam masyarakat multikulturalisme di Bali itu memperindah atau merusak? Memperindah sih. Selama ini juga saya pribadi nggak pernah ngerasa kayak ada hal-hal yang kita dilarang untuk menjalankan aksi beragama sih gitu. Jadi it's okay gitu. Mantap. Yang ketiga, apakah kakaknya merasa kalau toleransi itu penting dalam kehidupan masyarakat? Sangat penting karena kan kita hidup di Indonesia kan penuh dengan agama ya, beragam agama, beragam ras budaya. Jadi kayaknya perlu banget toleransi untuk menjalankan kebinekaan tunggal ika kita kan gitu. Gitu sih. Oke. Yang keempat, menurut kakak toleransi itu apa sih? Toleransi sendiri itu dimana kita bisa menghormati orang berbeda dari kita, bukan dalam hal agama aja sih, lebih keras budaya juga kita harus banget menghormati beliau gitu sih. Yang kelima, apakah kakak pernah merasakan jika ada umat beragama lain yang melaksanakan upacara adat atau agama di sekitar lingkungan Anda? Apa yang dirasain kalau misalnya ada upacara Bali atau apa? Ya ngerasa bangga aja sih, ternyata kita tuh bisa hidup bermasyarakat di antara berbeda agama, ras, budaya gitu sih. Terus juga nggak ada hal-hal yang kayak kita tuh jadi terganggu atau gimana gitu sih. It's okay gitu. Oke. Yang keenam, apakah Anda hidup dalam lingkungan multikulturalisme? Iya, tentang saya Hindu pasti. Iya. Yang ketujuh, yang terakhir, apakah kakak merasa terganggu dengan tinggal di lingkungan multikulturalisme? Nggak ada sih selama ini. Ya. Oke, mantap. Terima kasih ya, Kak. Ya, makasih ya. Ada di Pantai Sanur dan di sini saya ada kedatangan ada narasumber bernama Rigi. Selamat sore Rigi. Ya, Rigi ini dari Jakarta dan sekarang kerja di Bali Mas ya. Baik. Kita langsung ke pertanyaan aja Mas ya. Pertanyaan pertama, pernahkah Mas merasa terganggu dengan multikulturalisme dalam bermasyarakat? Kalau misalnya perbedaan agama gitu di Bali gitu. Enggak sih, biasa aja, orang Bali baik-baik. Baik-baik ya. Iya, Oke. ramah-ramah. Pertanyaan kedua, menurut Mas, kesederajatan keberagaman agama dalam masyarakat di Bali itu memperindah apa merusak bangsa? Merindah. Soalnya kan kayak saya dari Jakarta kan belum tahu apa-apa di Bali, kok Bali kayak gini, jadi kayak berkesan aja gitu. Oke, baik. Lanjut ke soal nomor 3. Apakah Mas merasa kalau toleransi itu penting di kehidupan masyarakat? Sebenarnya ya penting lah buat kebaikan masyarakat juga sih. Oke, baik. Lanjut. Menurut Mas toleransi itu apa? Menurut Mas ya, toleransi itu apa? Kurang paham juga sih. Kurang. Itu. Iya. Baik, oke. Dan lanjut yang pertanyaan kelima. Apa yang Mas rasakan jika ada umat beragama lain yang melaksanakan upacara adat di sekitar lingkungannya Mas? Ya biasa aja, kan yang penting saling menghargai, saling menghormati aja gitu Mas. Oke, baik. Lanjut. Apakah dalam hidup Mas itu, dalam lingkungannya itu ada terjadi, mohon maaf. Oke. Menurut Mas di
Bali ini apakah ada toleransi dalam terjadi dalam masyarakat? Sepertinya ada, cuma saya kurang tahu juga sih. Nggak tahu. Kan belum lama di Bali. Oke, baik. Lanjut ke soal terakhir. Apakah Mas merasa terganggu saat tinggal di lingkungan yang toleransi? Enggak sih, biasa aja, malah enak nih di Bali. Malah enak ya hidupnya. Iya. Ya udah. Baik, terima kasih atas waktunya Mas. Mohon maaf Ya. mengganggu. Ya, terima kasih. Oke, jadi yang pertama yang aku akan tanyain, menurut kalian, apakah kalian merasa terganggu dengan adanya multikulturalisme dalam bermasyarakat? Jadi kayak agama atau ras, Perbedaan terganggu nggak karena ada itu? enggak sih. Nah juga kan pasti ada perbedaannya. Tergantung kitanya. Kalau kita bisa saling toleransi gitu kan biasanya lah. Berarti dia terganggu. Enggak. Ya, menurut kalian apakah kesederajatan keberagaman dalam agama di masyarakat di Bali memperindah atau merusak bangsa kita dan kenapa? Derajat. Ya, Agama. kalau ya memperusak atau memperindah. Kayak Bangsa kalau kita. itu soal memperderajatkan agama itu sedikit merusak ya. Soal kan kita itu bisa memilih agama kita masing-masing. Kepercayaan orang-orang juga nggak bisa kita yang nentuin. Jadi kayak merusak. Ya juga kan sama yang dibilang sama teman kakak tuh rusak karena kan ada aja yang nggak suka sama kita juga nggak suka sama dirinya dia. Ya juga kita harus toleransi aja sama aja. Yang ketiga, apakah kalian merasa kalau toleransi itu penting di masyarakat? Penting banget. Udah pasti. Beda-beda agama toleransi gitu biar mencegah akrab gitu sama beda-beda agama. Mencegah perpecahan. Ya itu lah. Yang keempat, apa menurut kalian toleransi itu apa? Toleransi. Apa yang ngejelasinnya? Ya contohnya ya kita bisa menerima agama orang lain dengan baik. Misal kita perbedaan agama di kelas mungkin ya, dan kita bisa nggak membedakan gitu, kayak sama ratain semua agama dan mau temenan sama siapa aja. Kan banyak tuh yang pilih-pilih agama yang seagama baru temenin. Oke. Yang kelima, apa yang kalian rasakan jika umat beragama lain yang melaksanakan upacara atau adat di agama di sekitar lingkungan kita? Kalau misalnya ada acara apa namanya Hindu di agama, kan kayak misalnya ada jalanan ditutup, Iya. itu Harusnya sih saling mengerti aja sih, saling memaklumi ya. Sama juga kegiatan agama. Maklumi gitu pasti dah setiap agama tuh punya aja acara-acara terus maklumi biar nggak ada perpecahan gitu tuh antara agama. Cuma pentingnya toleransi. yang keenam, apakah Anda hidup di dalam lingkungan yang multikulturalisme? Kayak banyak apa agama? Perbedaan agama. Iya sih, terutama kalau di lingkungan kuliah kerja. Yang terakhir, apakah Anda merasa terganggu saat tinggal di lingkungan multikulturalisme? Oh enggak. Enggak. Jadi kan kita tahu Iya. budayanya dia juga tahu di agama kita tuh ada apa aja, kayak saling sharing gitu lah. Ya, gitu lah. Oke, sekian deh dari kami. Terima kasih banyak ya atas Iya. waktunya. Terima kasih. Kita harus memahami bahwa keberagaman adalah alasan untuk bersatu. Karena dengan keberagaman, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Kami, siswa-siswi kelas 10-8 SMAK Santo Yosef Denpasar, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk film dokumenter ini.